UAS Ustadz Abdul Somad bongkar siapa sebenarnya Vladimir Putin. Oke guys, tajuknya agak ringkas tetapi Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Asqalani Studio guys. Oke guys, pada hari ini apa yang kita mau react ya secara ringkasnya di channel channel Al-Manhaj guys. Oke, kepada yang baru ketemu channel ini bolehlah subscribe, like, share dan komen guys. Oke, apa tajuknya guys? Tajuknya ialah UAS Ustadz Abdul Somad bongkar siapa sebenarnya Vladimir Putin. Oke guys, tajuknya agak ringkas tetapi pasti banyak isi-isi penting di dalamnya guys. Jadi sebelum kita nonton video ini, sebelum kita semak video ini, yang kita tahu sekarang ini bahwa Vladimir Putin atau negara Rusia ini sangat terkait rapat dengan Indonesia, di mana yang kita tahu bahwa Vladimir Putin ini begitu menjaga tata susila hubungannya dengan Indonesia guys, sejak daripada dahulu sampailah sekarang. Dan yang kita tahu juga bahwa negara Rusia ini sejak daripada tahun 1948, 1950 sampai sekarang di zaman Pak Soekarno pun Indonesia telah menjalin hubungan yang begitu rapat sekali dengan Indonesia. Dan pada hari ini sehingga Vladimir Putin menjadi presidennya, dia juga menjalin hubungan yang begitu baik dengan Indonesia guys. Apa sebabnya? Di video ini kita semak sama-sama guys. Kita tahu bahwa Vladimir Putin ini juga tidaklah anti-Islam. Dia sangat menyayangi agama Islam, dan dia pernah meresmikan masjid di Rusia dan sebagainya untuk menjaga hati-hati umat Islam. Dan mari kita semak sama-sama guys apa yang diperkatakan oleh Ustadz Abdul Somad terkait dengan Vladimir Putin ini. Oke, tanpa basa-basi, jom kita semak sama-sama video ini. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Dia tidak mengusik Islam. Bukan berarti saya pro Putin. Oke guys, channel ini daripada Al-Manhaj, boleh subscribe guys. Negara ini dikuasai oleh Uni Soviet. Presiden terakhirnya dulu ya, Gorbachev. Ada yang mengatakan Gorbachev itu orang Bandung. Nama aslinya Cecep Gorbachev. Cecep Gorbachev. Kita tahu bahwa Uni Soviet komunis, ateis, komunis, sosialis. Ekonominya sosialis. Sosialis, akidah agamanya komunis. Tidak ada Tuhan. Di antara tokohnya adalah Karl Marx. Pemikirannya disebut dengan Marxisme. Mengatakan Tuhan tidak pernah menciptakan manusia. Manusia itulah yang membuat Tuhan dalam pikiran. Kata Marxis lainnya, Tuhan itu, agama itu hanya opium, candu. Sama seperti orang kecanduan narkoba, begitulah orang mabuk agama. Tuhan tidak pernah ada, kata Karl Marx. Negara-negara jajahannya tidak boleh membaca Quran. Quran dibakar, ulama-ulama dihabisi, agama tidak boleh berkembang. Akhirnya datang Boris Yeltsin. Setelah itu tumbanglah Uni Soviet, dan negara-negara tadi merdeka, dan Soviet menjadi kecil, dan negara tidak sebesar dulu lagi. Ketika negara-negara jajahan Uni Soviet tadi merdeka, Uzbekistan, Tajikistan, Afghanistan, Kirgistan. Stan itu artinya bahasa Inggrisnya land.
tanah. Orang Land. Kurdi punya Land tanah tanah. namanya Kurdistan. Somad punya tanah Kurdistan. namanya Somadstan. Somadstan. Tajikistan, Uzbekistan, Kazakistan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan merdeka. Apakah mereka ini menjadi komunis dan tidak beragama? Ternyata setelah negeri-negeri ini merdeka, anak-anak kecilnya hafal Quran. Ya, Masya Allah dulu, cerita belum selesai. Dari mana anak-anak ini bisa hafal Quran? Ternyata di dalam kamar itu malam-malam tanahnya digali. Digali pasir tanah di kamar itu, lalu kemudian bagian atasnya ditutup pakai papan dan karpet. Anak-anak dimasukkan ke dalam, gelap, tidak dikasih lampu, menghafal Quran, memakai metode talqin. Begitu ya. Guru membaca, murid mendengar. Uni Soviet berubah menjadi Rusia dengan Presiden Vladimir Putin. Putin tidak sedahsyat pendahulunya. Dia masih mau meresmikan masjid bersama dengan Erdogan. Iya, betul guys. Disinilah sebenarnya perubahan Uni Soviet kepada Rusia di bawah Vladimir Putin ini. Sebab apa? Vladimir Putin dia sangat-sangat menyayangi orang Islam, dan begitu juga dia sangat menjaga hubungan dengan Indonesia, yang mana diketahui bahwa Indonesia ini paling ramai orang-orang Islam, rakyatnya beragama Islam. Oke, kita lanjutin guys. Makin menarik ulasan daripada Abdul Somad. Dia tidak mengusik Islam. Bukan Ustaz berarti saya Abdul Somad. Putin. Lalu dari 3 contoh sampel tadi, yang pertama Tunisia, yang kedua Uni Soviet, yang ketiga Uni Soviet, Turki. Ini akan masuk ujian akhir semester. Kesimpulannya adalah jangan takut dengan penguasa yang zalim. Tapi kami nggak bisa berceramah seperti Ustadz. Ceramah ini berat, biar aku aja. Sanggup kalian dibully? Sanggup kalian nanti upload tiba-tiba lebih banyak unlike, dislike? Sanggup kalian diserang oleh buzzer, caci maki, sumpah serapah? Kalian ngapal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u fatarat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal kawakibu tatharat. Wa idzal biharu fujjirat. Tidak melihat Quran, tapi hafal Al-Quran. Gelap. Di tengah gelap itulah anak-anak itu menghafal Quran. Ketika tentara-tentara Uni Soviet datang, mereka diam, mereka sepi, mereka sunyi. Saat tentara tertidur malam, di malam itulah mereka mendidik anak-anak bertahajud dan menghafal Al-Quran. Terbukti janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu dideklarasikan negara pecah, Uni Soviet tumbang, berdiri Rusia, dan negara-negara kecil ini merdeka. Al-Quran sudah bangkit. Tidak ada yang bisa menghilangkan Islam dari suatu negeri. Kuncinya satu, lembaga pendidikan Al-Quran. Jadi walau apapun yang terjadi di suatu negeri, sezolim itu pun penguasanya, selama lembaga pendidikan Quran masih ada, Allah masih akan menolong negeri itu. Betul guys. Mantap penjelasan Ustadz Abdul Somad.
Oke guys, apa yang kita dengar diulas atau ditausiahkan oleh Ustadz Abdul Somad ini sejarah bermulanya Uni Soviet, kemudian membentuk Rusia, berganti daripada Karl Marx, kemudian kepada Vladimir Putin, perkembangan agama Islam di Rusia itu bagaimana. Inilah sejarah yang diceritakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Barulah saya ketahui bahwa di Rusia ini bermula dengan Uni Soviet dan agamanya adalah agama komunis. Tidak seperti yang berlaku di zaman Vladimir Putin ini, di zaman Rusia yang sekarang ini, yang mana agama Islam itu juga berkembang di Rusia. Anak-anak di Rusia diajar menghafal Al-Quran secara talqin guys, bukan dengan melihat Al-Quran, tapi mereka diletakkan di satu tempat yang gelap, yang tidak ada lampu, dan disitulah diajar oleh tenaga pengajarnya, di mana dibacakan kemudian diikut oleh anak-anak ini, dibacakan diikut oleh anak. Jadi perkembangan agama Islam itu di Rusia itu amat baik sekali. Begitu juga dengan kepimpinan Vladimir Putin nih guys. Di Rusia sendiri dia datang untuk merasmikan masjid bersama Erdogan guys. Ini menandakan sayangnya Pak Putin ini kepada rakyat Indonesia yang beragama Islam. Begitu juga dengan di Rusia, yang mana ada orang yang beragama Islam dibantu oleh Pak Putin ini. Di Indonesia sejarahnya juga daripada dulu, di mana Rusia telah banyak membantu Indonesia ini dari segi hubungan ekonomi, hubungan diplomatik, dan kini menjaga agama Islam itu sendiri bukan saja di Rusia, tetapi di negara Indonesia itu juga Putin sangat menghormatinya, hubungannya dengan Pak Jokowi. Dan jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad ini menunjukkan bahwa Uni Soviet dulu sehinggalah sekarang Rusia ini, dia begitu menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Dan kita tahu bahwa Vladimir Putin sejarahnya tidak pernah pun mengusik agama Islam ini guys. Tidak pernah dia mengusik negara Indonesia ataupun mengadu domba ataupun mengucar-ngacirkan negara-negara Islam yang lain. Nah, itu sejarah Vladimir Putin. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini dapat sama-sama kita ambil panduan dan pengajaran dan pengetahuan kita sendiri untuk kita menilai bagaimana Rusia di mata rakyat Indonesia. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, bolehlah komentar di bawah guys untuk info-info yang terkait dengan video ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahmi, Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.